selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Untuk memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta kesediaan anak Nova untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Terima kasih, Bapak. Baiklah, teman-teman, marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, apakah di antara kalian ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan minggu lalu? Tentang teks Bapak. Anak Vivi bisa dimatikan mikrofonnya. Sekali lagi, tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada pertemuan berikut, yaitu tentang teks cerpen. Oke, baik, kita masuk pada materi kita, teknik yaitu kompetensi dasar 3.8, mengidentifikasi nilai 3.8.1, peserta didik mampu mengenal unsur pembangun dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Dan nilai-nilai dalam cerita pendek. Kemudian yang ketiga, 3.8.3, peserta didik mampu menganalisis unsur pembangun dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Kemudian yang berikut ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat mengenal, memahami, dan menganalisis unsur pembangun yang terkandung dalam cerita pendek. Nah, itu adalah materi kita tentang cerita pendek. Yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang cerita pendek. Yang kedua, struktur cerita pendek. Yang ketiga, unsur pembangun cerita pendek. Yang keempat, ciri-ciri cerita pendek. Yang kelima, cerita pendek merupakan, aduh minta maaf ya anak-anak, ini jaringan, jadi dia agak lelet sebenarnya. Iya, pengertian cerita pendek. Cerita pendek merupakan sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif. Cerita pendek atau cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekali duduk. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Nah, di sini anak-anak Bapak ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu pengertian dari fiktif? Ada yang tahu bisa langsung menjawabnya, bisa langsung aktifkan mikrofon dan langsung menjawabnya. Apa itu pengertian dari fiktif? Yang bersifat fiktif ada yang tahu? Saya, Pak. Saya, Bapak. Iya, silakan Somi. Artinya bahwa dia bersifat khayalan. Iya, bagus sekali Somi. Apakah ada yang lain? Halo Sonia, tadi Anda mengangkat tanganmu. Direkayasa, Pak, fiktif. Oke, tadi Somi bilang bersifat khayalan dan Sonia bilang bersifat rekayasa. Ya, jawaban dari kalian berdua itu sudah sangat tepat. Jadi, fiktif artinya bersifat imajinatif atau kita dapat berimajinasi. Oke, yang berikut ada struktur dari cerita pendek. Iya, struktur dari cerita pendek yaitu yang pertama abstrak, yaitu pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Kemudian yang berikut ada orientasi. Orientasi menjelaskan tentang latar baik waktu, tempat, maupun suasana yang terkandung dalam cerpen. Yang ketiga ada komplikasi. Nah, komplikasi adalah struktur di mana
terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Yang keempat, ada evaluasi. Evaluasi adalah masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak. Yang kelima, ada resolusi. Resolusi ialah akhir dari permasalahan yang ada dalam cerpen. Kemudian yang keenam, ada koda, yaitu pesan moral dari penulis kepada si pembaca. Ya, kita yang berikut ada unsur pembangun. Ada unsur pembangun dari cerita pendek, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga setting, yang keempat tokoh, yang kelima watak, yang keenam sudut pandang, dan yang ketujuh amanat. Nah, anak-anak, sebelum kita beralih ke unsur ekstrinsiknya, Bapak mau bertanya dulu, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu pengertian dari ketujuh unsur intrinsik ini? Ada tema, alur, setting, tokoh, watak, sudut pandang, dan amanat. Apakah di antara kalian ada yang tahu pengertian dari masing-masing unsur pembangun unsur intrinsik pembangun cerita pendek? Halo anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu tema, alur, setting, tokoh, watak, sudut pandang, dan amanat? Bila di antara kalian ada yang tahu, silakan hidupkan mikrofonnya dan silakan menjawab. Di sini tidak berurutan juga tidak apa-apa ya. Kalian boleh menjawab dengan semampu kalian saja. Oke, baik, kalau tidak ada, Bapak langsung saja. Tema yaitu pokok pikiran yang mendasari cerita pendek. Nah, yang kedua ada alur atau plot. Itu adalah urutan peristiwa yang ada di dalam cerita pendek. Yang ketiga setting. Setting adalah latar atau tempat, waktu dan suasana yang terdapat pada cerpen. Nah, yang keempat pemeran pendukung. Nah, yang kelima dapat watak adalah sifat dari pemeran yang berada di dalam cerita pendek. Yang berikut ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerita pendek. Nah, yang ketujuh ada amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerita pendek, baik tersirat maupun tersurat. Nah, yang berikut unsur ekstrinsik cerita pendek. Nah, anak-anak, unsur ekstrinsik ini dapat berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat, misalnya keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, dan ekonomi masyarakat, atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Baik, kita pindah kepada slide yang berikut. Ya, ini adalah ciri-ciri dari cerita pendek. Yaitu yang pertama bersifat fiktif atau yang tadi telah disampaikan oleh teman kalian Somi dan teman kalian Sonia, bahwa bersifat fiktif atau bersifat khayalan atau bersifat imajinatif, bersifat imajinasi. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk. Yang keempat, yang kelima memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan, biasanya ditulis berdasarkan realita. Yang ketujuh, memiliki pesan moral yang terkandung. Oke, kita pindah pada slide yang berikut, anak-anak. Nah, di sini ada fungsi dari cerita pendek, yaitu yang pertama fungsi rekreatif, yang kedua fungsi estetis, yang ketiga fungsi didaktif, yang keempat fungsi moralitas, dan yang kelima fungsi religiusitas. Nah, anak-anak, kelima fungsi ini di antara kalian apakah ada yang tahu salah satu fungsi dari cerita pendek ini? Coba anak-anak sebutkan salah satu fungsi
dari cerita pendek ini? Saya Bapak. Ya, silakan Somi. Pada bagian fungsi rekreatif Bapak. Iya Somi, bagian fungsi rekreatif. Silakan Nak. Yaitu fungsi yang memberikan hiburan yang menyenangkan bagi penikmat atau pembaca. Dia memberikan hiburan yang Iya, bagus sekali Anak Somi. Ya, apakah ada yang lain? Anak-anak Saya apakah ada? Bapak, Iya, silakan. fungsi estetis Bapak. Iya, anak Ambu silakan anak Ambu. Jadi fungsi estetis adalah fungsi yang memberikan keindahan kepada para pembaca cerpen. Terima kasih Bapak. Baik sekali anak Ambu. Ya, jadi fungsi rekreatif dan fungsi ektetif yang telah dipaparkan oleh teman kalian Somi dan teman kalian Ambu itu sangat bagus sekali teman anak-anak ya. Jadi sekali lagi di sini Bapak mau menyampaikan apa itu kelima fungsi yang ada, yaitu yang pertama fungsi rekreatif, yaitu sebagai penghibur bagi para pembaca. Ya, yang kedua fungsi estetis, yaitu memiliki nilai estetika atau keindahan, sehingga memberi rasa puas hal estetis pada para pembaca. Yang ketiga fungsi didaktif, yaitu memberi pelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Yang keempat fungsi moralitas, yaitu memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Nah, yang kelima fungsi religiusitas, yaitu memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Nah, anak-anak di sini Bapak memiliki satu contoh cerita pendek. Nanti setelah jam pelajaran ini berlangsung, Bapak nanti akan bagikan kepada grup kelas kita yang telah dibuat ya. Dan nanti di situ Bapak akan memberikan kalian tugas. Oke anak-anak? Iya Bapak. Ya, jadi proses pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Nah, Bapak minta siapkan buku dan bolpoin untuk mencatat tugas kalian hari ini ya. Halo anak-anak? Iya Pak. Ya, Pak. Pak. Tugas kalian hari ini, carilah salah satu contoh teks cerpen dan temukanlah fungsi apa yang tergodong dalam cerita pendek tersebut. Oke, Bapak ulangi lagi ya. Carilah itulah pada hari ini. Sebelum Bapak menutup proses pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kesediaan anak Timo. Iya, minta kesediaan anak Timo untuk menutup. Siapkan nanti kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Terima kasih anak Timo. Oke anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Sampai. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.